Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Ibu. Kalau boleh saya tahu, mungkin Ibu kita ini pertama kali bertemu ya. Saya ingin lebih Iya. mengetahui siapa Ibu. Namun sebelumnya saya adalah Linda Wati. Ibu bisa memanggil saya Linda. Dan saya Iya, dinasnya di SMP Islam Rodatul Jannah, Kota Payakumbuh. saya Mungkin kumbu. Ibu bisa juga memperkenalkan lebih lanjut agar bisa lebih mengakrabkan pertemuan kita dan lebih mendekatkan hati kita. Silakan Ibu, perkenalkan Iya, terima namanya. kasih Bu Linda. Senang sekali bertemu Ibu di Payakumbuh itu Kota Batih, nak Bu. Iya. Nama saya Logita Chandra Gusrini Bu, tapi karena terlalu panjang boleh Ibu panggil Rini aja dari belakangnya. Oh gitu. Saya dari SMP 3 Padang Ibu, kebetulan alhamdulillah mengajar IPA di Hmm. SMP Ibu. Oh, berarti Itu ibu guru mungkin saya yang tinggal di Mata Iya tuh, Bu. iya Ibu. Saya tinggalnya di Air Tawar di Padang, Bu. Air tawar. Di Oh belakang iya. UNP. Bahkan UNP dulu Ah, saya ah. pertama kawin ngontrak di situ, Bu. Di mana Ibu ngontraknya? Di Gajah 6. Oh, dekat-dekatan kita itu, Bu. Saya Ibu di gajahnya? Belibis. Saya di Belibis, di masjid, dekat Masjid Oh, beli At-Taqwa. bis ya, iya iya iya. Masjid Iya, iya. At-Taqwa. Itu nama-nama hewan ya, Bu. Ya, benar. Baik, Bu, Iya, iya. Iya, senang Bu. bertemu dengan Ibu. Ternyata kita berdekatan ya dulunya, tapi belum saling mengenal. Seandainya Iya, saling iya, mengenal iya. dari kemarin-kemarin itu, otomatis kan semakin mempererat silaturahim kita, ya Bu Iya, ya. Ibu. Berarti Baik, memang Ibu kampungnya di Payakumbuh ya, Bu? Atau orang bukan, mana nih? saya ikut suami ke Payakumbuh, Bu. Oh, iya, Tapi saya iya. orang Mudia, Orang Mudia. tergadai dengan cinta ke Payakumbuh. Oh, iya, iya, iya. Ya. Baik Ibu, Ya, kita Bu. masuk aja ya Bu ya, Iya, berkaitan oke, dengan Ibu. kedatangan saya menghubungi Ibu hari ini berkaitan dengan pembicaraan apa topik yang Ibu hadapi atau apa topik yang sedang Ibu fokuskan untuk melakukan perubahan Ibu sebagai calon guru penggerak. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada saya lebih rinci apa topiknya yang akan kita bahas untuk pertemuan perdana kita ini, Bu. Silakan Ibu Rini. Iya, terima kasih Ibu. Saya topiknya kali ini karena melihat situasi dan kondisi di sekolah, kemauan anak belajar yang kurang, saya ingin topiknya adalah meningkatkan kemauan belajar murid ini, Bu. Gimana dia supaya lebih baik karena saya juga sebagai guru agak sedih. Lupa-lupa. Baik, Oke, udah. kita lanjutkan ya Bu Rini ya. Tadi Iya, berkaitan oke. dengan topik yang dibicarakan berkaitan dengan bagaimana membuat anak semangat belajar lagi ya Bu ya. Iya, Itu kemauan belajar yang siswanya ingin Ibu meningkat. sampaikan. Nah, kemudian apa yang selain itu apalagi topiknya berkaitan dengan semangat anak belajar, apa yang ingin Ibu sampaikan lagi kendala yang Ibu hadapi di eh, kondisi anak-anak yang bagaimana gitu. Mungkin bisa Ibu lebih menjelaskan. Ya, terima kasih Bu. Sebenarnya kan setelah masa pandemi ini, kalau di rumah dulu kan kita sering menggunakan HP untuk media pembelajaran. Jadi anaknya mungkin terlena selama ini dengan adanya media. Kemudian ketika sudah tatap muka, mereka itu kurang merespon terhadap apa yang kita katakan karena selama ini mungkin pikirannya terpaku dengan HP. Nah, kemudian ada yang mengantuk ketika ditanya, kenapa ini mengantuk? Jujur dia bilang tadi malam tidurnya jam 1, kenapa? Oh ini pasti main game dan sebagainya. Itu kendala-kendalanya yang dihadapi selain mungkin kurangnya motivasi dalam diri anak itu, Bu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Mm-mm. Apakah situasinya seperti itu hampir keseluruhan anak atau gimana Bu? Ya sebenarnya tidak keseluruhan anak. Kami ini kebetulan di sekolah itu kan saya mengajar itu 3 lokal. 3 lokal, kemudian ada lokal, kami ada lokal yang unggul gitu, ada pemisahan 1 lokal supaya bisa, kemudian ada 2 lokal yang kebetulan saya mengajar itu. Nah ketika masuk ke situ, kita sudah seceria mungkin, sudah Ya, ya. menampilkan
video yang menarik, tapi mereka masih tidak, maksudnya saya hanya ingin meningkatkan kemauan belajar, nggak usah tinggi dulu gitu. Yang penting dia mau dulu belajar, adalah. Tapi setelah bincang-bincang dengan guru yang lain, rata-rata tanggapannya juga seperti itu. Saya pikir saya aja yang bermasalah gitu. Ternyata teman-teman setelah turun ke bawah, hasil refleksi setelah pagi, gimana kelasnya 94, 95? Oh sama, 93 itu. Kami ada dua lokal yang katakan bukan unggul sih, jadi supaya agak sedikit bahagia belajar, kita buatlah lokal 2 ini unggul. Lokal 3 itu udah campur gitu. Itu Ibu. Iya. Oh gitu. Nah, gimana ide Ibu agar membuat mereka tuh mau belajar itu, ada nggak Bu? Apa ide-ide gagasan yang membuat mereka mau belajar gitu? Tadi kan kata Ibu dengan video. Nah, selain itu ada lagi nggak Bu untuk membuat mereka punya kemauan belajar lagi gitu? Iya, sebenarnya ada sih ide-ide, Bu. Cuman saya pingin sebenarnya yang pertama itu tentu kita tanya anak itu dulu apa kendala-kendalanya. Terus kemudian konfirmasi dengan orang tuanya. Tapi bingungnya kadang-kadang orang tuanya juga bukan tidak peduli gitu, mereka sudah menyerahkan ke anak. Ketika kita komunikasikan, kita lakukan, Bu, anaknya ini kok tugasnya nak masuk-masuk, suka tidur. Iya, orang tuanya malah bilang, iya di rumah gitu juga Bu, katanya gitu. Jadi sepertinya yang ngurusi anak ini kita aja guru di sekolah, jadi dia menyerahkan, dia berpikir yang merubah anak itu cuman guru gitu. Karena kadang-kadang Bu, dia takutnya sama ibu, kalau saya tidak diacukan gitu, tidak dibelikan paket dia marah gitu. Tapi kami sudah ada ide-ide, kami melarang anak pakai HP ke sekolah, itu udah termasuk. Tapi di rumah kita nggak bisa Bu jamin dia itu menggunakannya sampai jam berapa tuh orang tuanya. Jadi sudah konfirmasi ke orang tuanya. Ada orang tuanya yang nggak bisa melarang anak, ada yang bisa. Ketika ke ruang BK orang tuanya bilang, saya juga udah pusing ini melihat anak itu. Jadi sebenarnya itu kendalanya gitu. Jadi ide-ide itu kemudian ide yang lain mungkin saya pernah mengadakan ulangan Bu. Ulangan itu ternyata anak ini nilainya rendah semua. Terus saya bingung ini gimana, ini kok nilai saya sudah berbuih-buih ini ngomong di depan, gimana udah paham, nggak ada yang nanggapi, kemauan itu tadi, udah paham semua, kita ditanya, baru diterangkan, kita ditanya udah ini lagi, karena nggak ada motivasi. Saya pikir mungkin saya kurang menarik atau gimana. Jadi saya adakan ulangan itu biasanya kan per KD Bu, per KD ulangannya, kemudian di materi awal pertemuan 1 paling hanya pertanyaannya sekitar itu, tugas gitu. Nah, adakan ujian, akhirnya saya punya tampilkan video, boleh PPT saya tampilkan, terus saya bicara, ini materi kita hari ini, setelah itu kita jadi kupas, ternyata nilainya tinggi gitu. Berarti ada motivasinya, berarti anak ini berpikirnya langsung. Kalau udah kemarin aja nggak ingat lagi, 2 jam yang lalu aja ditanya nggak ingat gitu, karena kemauan itu tadi mungkin ya Bu. Ya betul. Nah Ibu, selain orang tua, siapa lagi di sekolah yang di teman-teman di sekolah yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan anak-anak ini Bu? Bagaimana peran wali kelasnya, BK-nya? Nah, bagaimana Ibu dengan pihak WK kesiswaan? Adakah koordinasi terhadap permasalahan anak seperti ini gitu? Iya Bu, biasanya saya secara pribadi Bu, kalau tidak terlalu artinya karakternya tidak baik, buruk, itu saya konsultasinya, saya bisa mengatasi sendiri biasanya Bu. Kemauan belajar ini saya pikir-pikir sendiri, cuman kadang-kadang di forum guru ke bawah, ada beberapa anak gitu, kalau di lokalnya, ada satu lokal itu yang hampir mungkin hanya beberapa anak yang kemauannya ada gitu kan. Ketika ada yang malas-malas, ketika ada yang ribut, ada beberapa guru menyampaikan lokal ini luar biasa gitu. Jadi ketika kami diskusi, udah kiat-kiatnya gini, udah kiat-kiatnya gitu, sebagai macam, belum ketemu akhirnya gimana kewalasnya. Jadi walasnya kami konsultasi, Bu, ini gimana ini kira-kira, kalau sudah terlalu, Bu, sudah terlalu, biasanya saya mengambil kiatnya sendiri, konsultasi, oh ternyata kita harus begini di situ, kita nggak boleh marah, mendekati, karena di rumah dia udah kena marah terus gitu. Jadi ke walas, kalau walas biasanya yang memanggil orang tua,
Baru setelah dengan wales kita duduk bersama lagi dengan orang tua, menyampaikan keluh kesah kita. Dan itu tadi orang tua, kalau sudah tingkat tinggi biasanya ke BK, Bu. Oh gitu. Kepimpinan itu di tingkat akhir mungkin cerita. Kebetulan saya wakil kurikulum, Bu, Oh, sering cerita juga sama ininya, sama pimpinan. Gitu. Gimana nih anak kita nih, Bu, gitu. Wakil kurikulum Ibu ternyata. Iya, Bu. Baik Bu. Terus apa kriteria yang bisa Ibu lakukan untuk kedepannya gitu? Dalam arti kata, selain tadi Ibu sudah menyiapkan media yang menarik ya, Bu ya, dengan Iya. Nah, bagaimana lagi ke depannya yang ingin Ibu capai untuk meningkatkan anak Ibu itu sesuatu yang berbeda dari yang sudah Ibu lakukan. Mungkin Ibu punya program-program yang bisa Ibu kerjasamakan dengan teman-teman sebidang studi, apalagi Ibu sebagai wakil kurikulum kan. Nah, jadi mungkin bisa disampaikan Ibu. Iya, Bu. Pertama mungkin ternyata kebetulan di sekolah kami itu kurikulum Merdeka ini kan baru di kelas 7, Bu. Jadi saya kebetulan karena wakil kurikulum tuh harus sebagai fasilitator di depan gitu. Mau tak mau kan harus belajar apa itu kurikulum Merdeka. Dulu pernah ada kami CGP, mereka bilang kurikulum yang menghamba. Saya berpikir kok harus kita menghamba kepada anak, luar biasa sekali anak gitu. Ternyata arti menghamba itu tidak seperti itu. Nah, saya mungkin pertama itu yang sangat menarik setelah belajar selama ini, kita harus anak itu yang menentukan semuanya ternyata. Biasanya kalau dalam penetapan disi, Kak, saya deal dulu di pertama nih, Bu. Anak-anak, Ibu maunya kamu seperti ini. Pertama, jangan terlambat. Yang kedua, itu yang selalu selama ini saya yang buat dealnya. Jadi anak, nah KKM kita segitu. Nah jadi datangnya itu dari kita. Jadi ketika anak, oke, deal, kita selalu seperti itu memberikannya kepada anak. Ternyata kita itu harus meminta dulu persetujuan anak. Jadi itu yang saya tetapkan pertama mungkin. Menanyai anak dulu gimana pembelajaran yang baik kita lakukan. Jadi buatlah seperti keyakinan kelas. Itu mungkin Ibu. Oh gitu. Baik Ibu, sudah memberikan alternatif semuanya. Nah, berarti apa yang bisa Ibu ambil kesimpulan dari yang akan Ibu lakukan untuk alternatif ke depannya lagi gitu? Mungkin alternatif ke depannya itu tadi menggali kembali bakat anak, kemudian berdiskusi dengan rekan sesama guru, apakah memang saya saja yang mengalami ini atau guru lain mungkin bisa juga berbagi gimana anak ini bisa kemauannya belajarnya tidak yang seperti saya alami. Mungkin kalau tidak berdiskusi juga dengan pimpinan, kiat-kiat apa yang akan bisa kita lakukan. Mungkin saja kita perlu wisata keluar, membawa anak-anak ini, bisa enggak kira-kira? Karena mungkin kalau wisata keluar kan kita perlu biaya lagi, Bu. Perlu lagi persetujuan orang tua. Kalau anaknya saya rasa tuh mau aja itu keluar, malah mereka senang gitu. Kemana kira-kira yang membuat mereka nyaman? Jadi kita dealkan, nanti kita setelah pembelajaran ini kita ke sini ya. Jadi anak-anak itu semangat gitu. Mungkin itu yang mungkin saya ingin lakukan ke depannya nanti, Bu. Insya Allah bisa berhasil gitu, Mbak. Berarti belajarnya secara kontekstual ya, Bu ya? Iya. Ya, hanya terpaku di kelas yang 4 persegi aja ya, Bu. Iya, Ibu. Iya. Kebetulan kan kami dekat laut itu, Bu. Dekat laut, biasanya kami agak was-was loh, Bu, kalau membawa anak ini ke laut gitu dalam jumlah banyak. Mungkin kalau dalam jumlah skop kecil, saya bawa pendamping, mungkin 2 atau 3 guru bersama mungkin bisa gitu. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah menyampaikan sama-sama, Ibu. Apa yang menjadi permasalahan Ibu selama menjadi CGP ini. Nah, Ibu, kapan kita bisa ketemu lagi rasanya, Bu? Setelah Ibu melihat, tadi saya melihat Ibu ada perubahan-perubahan, mungkin Ibu akan mempraktekkan ya. Semoga bisa Ibu mempraktekkan apa yang akan Ibu rencanakan tadi. Nah, jadi kapan kita bisa bertemu lagi untuk memberikan evaluasi atau feedback ternyata apa yang saya lakukan dan bagaimana Ibu bisa juga membuat praktik baik tersebut, praktik baik dari program-program yang akan Ibu luncurkan gitu.
Ya Bu, mungkin kalau saya karena kita mengajarnya pagi, saya siap siang kapan aja Bu. Oh, Minggu gitu. juga kan mungkin paginya, mungkin sore-sorenya sambil santai, kita bisa calling-callingan Bu. Kita bisa bertemu lagi Ibu gitu. Baik, Ibu. Makasih banyak ya Bu Rini ya atas Iya, waktunya. sama Ibu. Mohon maaf sudah mengganggu. Oh iya Bu, cemilannya silakan dimakan. Terima kasih Bu. Udah habis nih dari tadi belum disuruh udah dimakan. Oke, terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dan Iya Bu. mudah-mudahan permasalahan tentang anak-anak Ibu motivasi belajarnya yang kurang tadi, insya Allah akan merata dan semuanya mereka akan semangat belajar dan mereka akan menunggu, oh Bu Rini datang, kata mereka. Iya. Gitu. Tapi saya bisa juga konsultasi sama Ibu kan? Misalnya Boleh, insya Allah bisa. kemajuan belajar, Oke. bisa ya Bu? Iya, bisa Ibu. Makasih Bu Iya. ya. Ya sama Demikian Ibu. saja. Mohon maaf kalau penyampaian saya, pertanyaan saya tidak pada tempatnya. Ya, sama Yang Ibu. rasanya kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.